Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa, beragam cara terus dilakukan Pemprov Jateng dan instansi terkait untuk menekan angka penularan COVID-19. Selain menekan angka penularan, fokus juga diarahkan ke pengurangan mobilitas masyarakat. Informasi akan disampaikan Noval Nurosa dari Semarang, Jawa Tengah. Noval, sejauh ini bagaimana perkembangan COVID-19 di Jawa Tengah? Ya, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Perkembangan COVID-19 di Jawa Tengah sendiri memang sampai saat ini masih terus terjadi, terus ada dinamika terkait dengan COVID-19 di Jawa Tengah ini, terutama dari sektor angka penambahan kasus, kemudian angka kematian dan juga sejumlah aspek lainnya. Namun Eva dan juga pemirsa, yang sedikit melegakan dari informasi yang kami terima adalah di Jawa Tengah ini sampai saat ini telah terjadi penurunan jumlah zona merah yang ada di Jawa Tengah, di mana sebelumnya ada 25 zona merah, namun informasi terbaru yang kami terima saat ini di Jawa Tengah hanya ada 19 zona merah. Masih cukup banyak, namun telah terjadi penurunan dan ini diharapkan bisa menjadi pelecut untuk pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah dan juga instansi terkait untuk bisa kembali lebih menurunkan angka penularan COVID-19, termasuk juga menurunkan angka daerah zona merah yang ada di Jawa Tengah. Sementara itu, Eva dan juga pemirsa, dari sektor penambahan kasus, berdasarkan data yang kami terima pada hari Rabu kemarin, Jawa Tengah sendiri berada di tangga keempat dengan penambahan 5.110 kasus. Ini posisinya berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Namun yang masih harus menjadi perhatian adalah masih tingginya angka kematian COVID-19 di Jawa Tengah ini, karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 sendiri, memang di Jawa Tengah ini terjadi penurunan daerah zona merah. Namun ternyata angka kematiannya masih cukup tinggi dengan 237 kematian, hanya sedikit berada di atas Provinsi Jawa Timur yang ada sebanyak 234 kasus kematian. Selain itu, yang juga saat ini menjadi perhatian di Jawa Tengah adalah terkait dengan munculnya varian Delta yang ditemukan di 8 wilayah di Jawa Tengah, di mana dari hasil whole genome sequencing atau WGS ini diketahui ada sebanyak 106 pasien yang dicek di whole genome sequencing ini, dan 95 diantaranya menunjukkan adanya varian Delta. Artinya ada 89,6% orang yang ada varian Delta dari hasil pengecekan tersebut. Dengan rincian, varian Delta ini juga terdeteksi pada anak-anak di bawah usia 17 tahun sebanyak 23 orang dan juga 72 orang dewasa. Noval, lalu langkah apa yang diambil untuk menekan angka penularan dan mengurangi mobilitas di sana? Iya, berdasarkan dinamika COVID-19 dan juga perkembangan yang terjadi di Jawa Tengah, memang yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah bagaimana caranya untuk bisa mengurangi penularan COVID-19 dengan melalui mengurangi mobilitas warga. Dan hal ini memang sudah menjadi perencanaan dari Pemprov Jawa Tengah dan juga sejumlah instansi terkait, di mana pada tanggal 16 sampai tanggal 22 Juli ini akan dilakukan penutupan exit tol di Jawa Tengah. Jumlahnya ada 27 exit tol yang akan ditutup, dan ini akan ditutup sampai dengan Sragen di daerah Jawa Tengah bagian timur yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur dari ujung barat. Artinya dari Jawa Tengah bagian barat atau ruas tol bagian barat yang ada di Brebes ini akan ditutup sampai dengan Sragen yang ada di Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Timur. Dan ini akan ditutup untuk ke seluruh kendaraan, kecuali memang untuk kendaraan-kendaraan yang berada di sektor di sektor esensial dan juga kritikal. Dan untuk warga masyarakat juga tidak diperkenankan untuk melintasi di jalan tol ini. Sementara untuk warga dan masyarakat yang memang kebetulan masih melintas di jalur tol pada tanggal-tanggal tersebut, maka tidak akan bisa keluar dari exit tol yang ada di Jawa Tengah. Selain itu, yang menjadi perhatian adalah bagaimana penanganan COVID-19 di Jawa Tengah ini, dan ini sudah menjadi perhatian khusus dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan melakukan konversi sebanyak 5 unit bangunan. Yang pertama adalah 3 rumah sakit yang akan dikonversi menjadi rumah sakit khusus COVID-19
yaitu di RSUD Tugurjo yang akan dikonversi sebanyak 100%, kemudian juga Rumah Sakit Muwardi dan juga Rumah Sakit Jiwa yang ada di Solo yang akan dikonversi 75%-nya menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Selain itu juga ada konversi yang dilakukan di Diklat Serondol Semarang dan juga Asrama Haji Donohudan, di mana dua bangunan ini akan dikonversi menjadi rumah sakit darurat COVID-19 untuk pasien yang ada di Jawa Tengah. Demikian Eva informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Noval Nurosa untuk informasi Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah.